Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan bermuajah dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dikawal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Bapak Ibu guru SD Negeri Galeh 2, pada kesempatan ini kami mewakili dari SD Negeri Galeh 2 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Bapak Samino, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Kepada beliau Bapak Samino, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Galeh 2 yang mewakili. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Galeh 2 yang sudah sudi untuk menemani saya dalam rangka yaitu memperkenalkan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Galeh 2 Tangerang. Nah, di sini dalam rangka saya memaparkan tentang budaya positif di SD Galeh 2, ini merupakan tugas saya yaitu sebagai CGP atau calon guru penggerak yang ditugaskan untuk membuat aksi nyata dari modul-modul yang sudah kami pelajari dari modul 1 sampai modul 2 ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SD Galeh 2 Tangerang. Lanjut, Pak. Topiknya yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, yaitu ada 5 kontrol posisi restitusi yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya yaitu restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, nanti ini semua akan kita bahas di dalam perkembangan budaya positif di sekolah kita. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Nanti penjenengan semua apakah ini disetujui atau tidak, nanti kita tawarkan ke penjenengan semua sebagai anggota keluarga Galeh 2. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini setuju atau boten? Nah, kalau setuju pendapatnya seperti apa, kalau tidak setuju pendapatnya seperti apa? Mohon dari
Bu Febri selaku senior saya di guru penggerak, monggo saya minta pendapatnya langsung. Baik, terima kasih. Izin menanggapi Bapak. Ungkapan hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin saya kurang setuju ya. Karena apa? Karena hukuman itu sifatnya hanya sementara, sedangkan kedisiplinan anak itu kalau bisa secara kontinu atau keberlanjutan jangka panjang. Jadi diharapkan kedisiplinan anak itu lahir dari motivasi intrinsik, bukan dari faktor eksternal seperti hukuman itu kan dari luar dari anak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih itu pendapat dari Bu Febri. Terima kasih Bu, sangat luar biasa. Yaitu intinya hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak karena itu bukan motivasi dari intrinsik anak seperti itu ya. Ya. Nah, nomor 2 kita lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, bagaimana pendapatnya Pak Agus? Minta pendapatnya, apakah ini disetujui pernyataan seperti ini atau tidak dan alasannya. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Samino telah memberikan ruang untuk berpendapat. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Intinya setiap hukuman yang diberikan terhadap suatu kesalahan seperti yang disampaikan oleh Bu Febri tadi tidak bagus untuk jangka panjang ya Bapak. Jadi kalau sifatnya itu hukuman, nanti anak itu justru cenderung mengulangi lagi. Kalau tidak diberikan kesadaran dari unsur anak itu sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana caranya anak itu mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jadi kesadaran itu yang harus ditumbuhkan untuk taat dan tertib pada aturan. Begitu Pak. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Itu pendapat dari Pak Agus. Jadi intinya anak itu memiliki kesadaran diri untuk mengakui itu sebuah kesalahan, kemudian membentuk sebuah perubahan untuk lebih baik seperti itu Pak Agus. Ya, terima kasih. Kemudian yang nomor 3 yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah panjenengan setuju dengan pernyataan ini? Saya berikan kesempatan ini kepada Bu Puji. Monggo Bu Puji. Terima kasih Pak Sam, selamat diberi kesempatan. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena tadi saya sudah belajar Pak dari teman-teman yang sudah lulus, Ibu Baby, juga pada dari Pak Agus, ya, CGB juga. Nah, sekarang saya bisa membayangkan Bapak, ternyata memberi penghargaan itu bisa jadi menyesatkan juga. Maka dari itu kita kalau memberi penghargaan sebaiknya menyeluruh Pak, untuk meningkatkan motivasi itu juga. Jadi penghargaan itu tidak melulu pada prestasi Pak. Nah, jadi misalkan datang awal waktu itu juga sebuah prestasi dalam tepat waktu. Jadi menurut saya Pak, penghargaan itu bisa jadi menghambat ketika kita salah menerapkan. Jadi walaupun bisa diterapkan, tetap harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesuai. Begitu Pak, terima kasih. Ya, luar biasa Bu Puji. Tepuk tangan. Ya, ada perubahan ya, dari pola berpikir atau pendapat dari awal kemarin setelah mendapat pencerahan dari teman guru penggerak yaitu Bu Febri dalam menanggapi sebuah penghargaan itu merupakan sebuah penyesatan atau memiliki motivasi yang baik buat anak seperti itu. Oke. Nah, dari sinilah kita bisa
kolaborasi di satu sekolahan dari hal yang baru atau yang baik kemudian ditularkan ke teman satu lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, kemudian kita akan menerangkan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu perubahan paradigma? Nah, di sini kita akan membuat sebuah percobaan dengan kegiatan kepala tangan. Ada si A dan si B, Anda dan teman Anda, seperti itu. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Nah, kemudian kertas kecil itu digenggam, penjenengan genggam, kemudian sebelum digenggam itu jenengan tulis sesuatu yang sangat berharga itu apa, kemudian jenengan genggam. Setelah itu letakkan pada tangan kanan, genggam yang erat. Nah, minta tolong kepada teman Anda untuk bagaimana caranya untuk berusaha membuka atau mengambil genggaman tangan Anda itu. Nah, di sini nanti akan memberikan siapa yang mengontrol dan siapa yang mempengaruhi. Nah, apakah kita bisa terpengaruhi dari bujuk rayu dari teman kita ataukah tidak? Nah, ini adalah sebuah percobaan perubahan paradigma baru. Nah, jika itu terjadi pada penjenengan, ada hal yang sangat berharga yang dalam kekuasaan Anda dan ada teman Anda yang berusaha untuk mengambilnya, apakah itu akan jenengan berikan atau tidak? Saya minta pendapatnya dari Pak Agus, monggo. Terima kasih Bapak. Sebelumnya telah memberikan ruang untuk berpendapat bahwasanya ini adalah bagaimana kita bisa berprinsip ketika kita sudah mempunyai suatu pendirian, walaupun godaan itu datang dengan bujuk rayu dengan segala janji-janjinya, bahwa posisi kontrol itu pada akhirnya terletak pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak terpengaruh, ketika kita bisa memahami diri kita itu benar, bahwa diri kita itu pada jalur yang benar, maka kita akan berprinsip untuk mempertahankan prinsip kita, gitu Bapak. Jadi pengaruh dari luar sebesar apapun, kalau kita berpegangan kuat, maka posisi kontrol yang menentukan. Jadi diri sendirilah yang akan menentukan. Begitu Bapak. Ya, terima kasih sangat luar biasa penjelasan dari Pak Agus. Jadi kita bisa mengontrol diri kita, apakah sesuatu yang berharga itu akan kita lepas atau tidak. Nah, itu kan menentukan posisi kontrol kita dalam sebuah menentukan prinsip-prinsip dalam kita melakukan sesuatu. Lanjut Pak. Nah, di sini perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, ada beberapa ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita memparadigmakan bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini apakah benar-benar guru bisa mengontrol murid? Nanti kita lakukan dengan perlakuan murid kita kepada kita pada saat mengajar. Apakah kita bisa mengontrol anak murid seperti sepenuhnya dalam kelas? Apakah kita jadikan anak itu sebagai robot yang bisa kita perintah? Apakah kita membuat anak itu manusia yang memiliki kepribadian sendiri-sendiri? Nah, dari situ nanti kita belajar bagaimana mengontrol murid itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sebuah kritik atau saran itu apakah bisa membuat anak atau orang lain itu berkarakter atau memberikan sebuah pendirian yang kuat, itu bisa diilusikan kontrol diri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu memiliki efek yang bermanfaat.
Nah, semua kegiatan yang merupakan sebuah kegiatan yang positif, apakah itu membuat efek yang positif di dalam sebuah kegiatan, itu pasti memiliki efek kemanfaatan yang berpengaruh pada pihak yang akan kita kuatkan tersebut. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan di sini kemarin dicontohkan kepada Pak Agus bahwa di sekolah itu tidak ada kesenioritasan ya Pak Agus ya. Nah, bahwa kelas 6 itu mengontrol kelas-kelas anak-anak yang di bawahnya. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa setiap anak walaupun kelas kecil itu memiliki hak sendiri atau pendirian sendiri dalam mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak ada istilahnya yang dewasa bisa mengontrol yang bawah-bawahnya seperti itu. Lanjut Pak. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, perubahan paradigma stimulus respon akan menjadi teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon itu merupakan sesuatu hal yang menjadi pandangan kita dan akan kita rubah menjadi teori kontrol yang akan paradigma perubahan yang akan kita rubah pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak mungkin kita bisa menerapkan bahwa semua orang itu akan sama berpandangan seperti pandangan kita kepada sebuah kejadian. Nah, seperti itu. Nah, teori kontrolnya yang akan kita lakukan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Nah, karena setiap orang itu memiliki pemahaman sendiri-sendiri, nggak harus kita memaksakan pandangan kita pada orang lain. Misalkan tadi terdapat dari Bu Febri tentang hukuman, apakah itu bisa memaksakan kepada orang lain? Tidak sebenarnya. Nah, orang lain itu harus bisa memahami apa yang dimaksud dari Bu Febri itu sendiri, sebuah pola pemahaman dalam memahami hukuman dan sebab akibatnya. Setelah itu ada perubahan pada diri Bu Puji untuk memahami hal tersebut. Nah, itu bukan sebuah pemaksaan, itu sebuah pemahaman dalam memahami sesuatu. Makanya Ibu Puji berubah menjadi yang lebih baik seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Enggak semua ya, dari perilaku buruk itu pasti ada sebab akibatnya. Karena seorang pencuri itu mencuri, ternyata ketangkep. Nah, setelah diinterogasi Pak Polisi, apa kok mencuri bebek? Nah, sampai kepolisian jawabannya sangat menyentuh hati. Saya untuk makan dan sisanya buat bayar listrik. Nah, itu kan sangat menyayat hati ya, seperti itu. Nah, begitu juga anak dalam melakukan sesuatu di kelas, walaupun apakah itu mengambil barang dari temannya, itu memiliki sebuah alasan tersendiri. Kepada teori kontrol, nah di sini kembali, semua perilaku memiliki tujuan. Anak juga seperti itu. Dalam melakukan sesuatu yang kita pandang itu sebuah kesalahan, pasti anak itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus respon yang harus kita rubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena dari situ kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini tadi dijelaskan dari paparan
Pak Agus bahwa pemaksaan ada karena saat kita menuju itu gagal. Setelah kita meraih orang lain agar mengikuti kehendak kita, kemudian orang lain tersebut tidak mau, kita memaksa orang lain seperti itu. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut Pak. Kita lanjutkan yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sebuah teori kontrol atau choice theory dari William Lester. Saya bacakan saja. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Itu merupakan teori motivasi. Selanjutnya, model berpikir menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama sebagai penghukum, penghukum seperti yang dijelaskan dari Bu Febri tadi. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, ini merupakan sikap dari guru tersebut dalam memperlakukan anak. Bagaimana guru itu melihat anak melakukan kesalahan dan memposisikan dirinya bahwa kowe iki lho marahi Pak Guru, nanti dimarahin kepala saja, seperti itu. Nah, di situ perasaan anak akan, wah aku kok jahat banget, seperti itu, merasakan bersalah sekali. Kemudian yang nomor 3, teman. Nah, teman itu kita dalam menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan pribadi. Jadi jika anak ada masalah, kita tidak harus langsung menjudge anak itu salah, kita cari sisi melih dulu. Biasanya seperti itu. Jadi mencari sisi melih biar anak itu mau curhat. Nah, setelah itu baru kita mencari solusinya. Kemudian pemantau. Nah, di posisi pemantau ini hanya kita melihat dan membandingkan bahwa sikap anak itu betul atau salah. Nah, kita bandingkan dari peraturan-peraturan sekolah atau kesepakatan sekolah yang sudah kita bentuk. Hanya itu, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, yang paling nanti kita coba atau kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah, manajer itu nanti akan diterapkan di segitiga restitusi. Ya, kita lanjutkan ya dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama yaitu nanti akan kita belajar cara menstabilkan identitas dari anak itu sendiri. Kemudian ada validasi kebutuhan anak. Dan kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti kita akan meneruskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok penguasaan?
Nah, setiap orang itu butuh pengakuan penguasaan. Contohnya di dalam sebuah kelas pasti ada yang merasa aku paling seperti itu. Nah, aku paling pinter, aku paling ganteng, aku paling menangan, nah seperti itu. Itu merupakan hal yang wajar yang dimiliki setiap manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Nah, kasih sayang sendiri setiap orang pasti memiliki atau memiliki kebutuhan ingin disayang atau ingin diterima di suatu tempat. Makanya kadang kita melihat anak-anak kita yang terlalu gimana ya, pergaulannya yang terlalu bebas atau anak itu terlalu nakal, bukan berarti sebenarnya anak itu nakal, hanya dia ingin dilihat dan diterima di lingkungannya seperti itu. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia, itu sebenarnya normal. Tapi bagaimana kita mengontrol anak itu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan itu hal yang membahagiakan. Setiap orang pasti menginginkan hal-hal tentang kesenangan seperti kita mendapatkan hadiah atau kita memiliki hobi badminton contohnya, itu merupakan kesenangan tersendiri bagi seorang suami atau laki-laki. Tapi kesenangan perempuan sendiri kan beda, berbelanja di mall, jajan sing enak-enak, seperti itu juga merupakan kesenangan. Nah, kalau seorang laki-laki kan biasanya jatuhnya ke hobi ya, hobi badminton, sepeda, jalan-jalan seperti itu. Kalau ibu-ibu ke mall belanja seperti itu, buka Shopee. Mungkin ini. Ini tergantung uang yang masih dapat. Oh gitu ya. Nah, kemudian kebebasan setiap manusia, kebutuhan manusia itu ingin bebas. Tapi dalam segi bebas itu sendiri, kita harus bisa mengontrol bahwa kebebasan itu harus ada batasan-batasan sendiri. Batasan-batasan yaitu dari lingkungan, yaitu sopan santun, mandap asor, adat istiadat. Itu batasan-batasan yang membatasi kebebasan kita dalam berekspresi. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Nah, kita lanjut, apa makna disiplin? Nah, sebelum kita lanjut di dalam kedisiplinan ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Biar tidak sepanang ya dalam kita belajar hari ini. Nah, saya minta dalam nanti kita melakukan ice breaking, istilah-istilah sendiri, monggo yang ada itu di depan panjenengan dirahapi seadanya mawon ya. Nah, setelah siap monggo Bapak Ibu berdiri jumeneng. Nanti kita akan menari yang judulnya Marina Menari. Sudah bisa? Saya contohkan dulu gerakannya, tapi pakai kedua tangan ya. Marina seperti ini tangannya. Nah, kemudian Marina menari di atas menara. Nah, menaranya ini ya. Menara Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Udah hafal semua ternyata. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari.
biar pas. Marina dan Marijo menari. Kita coba ya. Marijo seperti apa gerakannya? Marijo biar menunjukkan kekuatannya seperti ini ya. Kalau Marina begini, Marijo seperti ini. Kita lanjut. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Nah, sekarang saya yang menunjukkan gerakannya, penjenengan yang menyanyi dan menggerakkannya, deh. Setuju? Nah, ini melatih konsentrasi juga. Siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina Marijo menara di atas menara, di atas Marina Marijo menari di atas menara. Marina menari, Marina menara, Marijo menari. Nah, ternyata sudah konsentrasi, jadi semua gerakan bisa dinyanyikan. Terima kasih semuanya. Nah, kita lanjutkan ya, yaitu pembahasan kita sampai apakah makna disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin sendiri yang artinya yaitu belajar. Disiplin itu belajar sesuatu kebiasaan, sesuatu kegiatan yang kita ulang-ulangi itu merupakan sebuah pembelajaran. Seperti repeating itu juga merupakan kegiatan disiplin. Repeating sebuah kegiatan yang diulang-ulang itu akan menghasilkan kedisiplinan. Lanjut, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut terus. Apakah makna disiplin? Makna disiplin atau kata disiplin sering berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang menentukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini dari William Lister pada teori kontrolnya tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu adalah teori posisi kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu pendapat dari Diane Bosen pada tahun 1984.
98. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Kemudian memiliki kebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Yang terakhir yaitu kreatif. Anak itu memiliki kreatifan. Lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti kita bahas dari ketiga pernyataan tersebut. Teori ini nanti kita bahas satu persatu apakah yang bagus seperti itu. Lanjut Pak. 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 pertanyaan. Nanti kita apakah itu sudah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Pertanyaan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, apakah itu merupakan motivasi dari eksternal ataukah dari internal? Nah, saya minta pendapatnya dari Bu Niken yang nomor 1. Monggo Bu Niken. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi internal atau eksternal? Dan alasannya? Nah, di sini akan kita telaah dulu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, itu merupakan motivasi dari diri sendiri ataukah dari luar? Itu merupakan pendapat atau motivasi dari luar ataukah dari internal? Ini loh. Ya jawab aja ya. Kemudian aku Tularan HP Mbak Niken. Ya, terima kasih. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini, ketika kita tidak melakukan suatu kesalahan, baik itu dari eksternal, maka akan timbul rasa kenyamanan banget. Jadi ketika kita tidak melakukannya, otomatis kita tidak akan mendapatkan tidak mendapatkan hukuman atau respon. Jadi respon itu datang atau hukuman itu datang dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita benar, maka hukuman itu juga tidak akan berlaku pada diri kita. Jadi eksternal hukuman itu berupa respon dari kesalahan kita. Kalau saya seperti itu Bapak. Berarti itu masuk motivasi dari eksternal atau internal Pak? Kalau ini termasuk eksternal. Jadi hukuman itu dari respon keluar. Oh ya, terima kasih sangat memberi pencerahan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, bentuknya imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan atau dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi internal atau eksternal? Bu Febri, Bu. Baik, terima kasih Pak Sami menanggapi untuk yang nomor 2. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Menurut saya ini juga merupakan motivasi eksternal. Karena apa yang didapatkan itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri gitu loh Pak. Oke, terima kasih sangat luar biasa Bu Febri. Berarti motivasi eksternal dari luar ya Bu Febri. Nah, lanjut. Kalau nomor 3 sekalian Bu jawab Bu. Untuk menghargai diri sendiri, jadi insan sesuai harapan kita.
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu menjadi motivasi internal atau eksternal? Iya, kalau untuk yang nomor 3, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal karena berasal dari dalam diri itu sendiri. Jadi sadar akan manfaat itu sendiri. Jadi begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang dari kedua motivasi itu, menurut panjenengan semua, motivasi eksternal dan internal itu menurut panjenengan lebih baik yang mana? Monggo Bu Betty. Monggo internal. Semuanya baik. Semua baik ya? Semua baik. Sebenarnya semuanya baik. Cuman ya itu kalau untuk keberlanjutan, karena terkadang apa yang kita lakukan itu berdasarkan dorongan apa yang kita lihat dulu. Kita tidak bisa menggali potensi diri kita sendiri tanpa memantik terkadang seperti itu. Pematik dari luar. Ya, bisa contoh yang baik atau hal yang buruk. Oh, ternyata seperti itu. Motivasi eksternal yang kita lihat itu mampu menumbuhkan motivasi internal dalam diri. Jadi sebenarnya ada hubungannya antara motivasi eksternal dan internal itu sendiri. Jadi masih relevansi. Oh gitu ya, terima kasih, sangat luar biasa Bu Betty. Ya betul. Sebuah motivasi itu pertama itu dari pengaruh dari luar eksternal dulu. Nah, melihat atau contoh dari orang lain kemudian akan menimbulkan motivasi pada diri kita sendiri untuk melakukan hal yang sama atau yang lebih baik seperti itu. Lanjut Pak Agus. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti itu. Merdeka itu tidak terlepas dari perintah saja, tapi kita juga harus cakap dalam memerintah diri sendiri, yaitu kita bisa mengkondisikan kontrol kita dalam bersikap. Lanjut Pak Agus. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini merupakan sebuah reward atau penghargaan, nanti bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ada beberapa dampak dari pemberian atau penghargaan, yaitu menurut Alfikon pada tahun 1993 di bukunya. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam kita melakukan atau memberikan penghargaan pada sebuah prestasi. Kemudian penghargaan yang menghukum, kadang kita menganggap penghargaan itu sebuah motivasi, tapi ada sisi lain atau pandangan bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Dari teman yang tidak mendapat penghargaan itu menjadi sebuah Pak saya harus duduk seperti itu, dan hanya teman itu yang pintar seperti itu. Jadi membedakan dari anak yang satu dan yang lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan itu kalau bisa efektif dan tidak efektif kalau kita tidak merata dalam memberi penghargaan. Kadang anak itu hanya melakukan hal yang kecil terus kita puji, wah cantik, cerdas, bagus, terima kasih. Nah, itu sebuah motivasi juga. Nah, dalam kita memberikan motivasi pada anak itu harus menyeluruh. Kadang anak kan ada yang tidak berprestasi dalam segala hal, pada sesuatu, tapi berprestasi pada hal yang lain. Jadi kita juga memberi penghargaan juga.
Penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ini dihubungkan dari anak-anak sendiri. Ada yang mendapat penghargaan, ada yang tidak. Nanti ada kecemburuan sosial di sana. Lanjut Pak Agus. Dihukum oleh penghargaan itu juga sama. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, karena ini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini itu anak-anak jika sudah mendapatkan penghargaan atau pujian, kadang sudah tidak mau berkembang lagi seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut Pak Agus. Dihukum oleh penghargaan tadi sudah bagus. Nah, bentuk kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini, yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa anak itu dalam melakukan segala hal yang penting itu positif dan baik, kita harus memberi reward atau penghargaan kepada anak tersebut. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini kadang kita lupa bahwa pemberian secara konsisten itu bisa membuat anak itu wah biasanya dikai hadiah kok gak dikai hadiah, jadi malas seperti itu. Kemudian fokus pada proses. Lanjut Pak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama pembuka, yang kedua nilai kebajikan, kemudian situasi. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai pembukanya, yaitu selanjutnya nilai kebajikannya kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contoh lagi yaitu terima kasih untuk. Nah, ini memberikan anak penghargaan bahwa anak melakukan sesuatu yang bersifat positif, kita selalu memberikan terima kasih. Kemudian nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Nah, anak memiliki rasa tanggung jawab pada sebuah kegiatan positif tersebut akan dilakukan. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kadang kan kita memerintahkan anak pada saat masuk kelas awal-awal itu kan, wah kelasnya kotor, kertas yang di bawah dipungut, dan setelah itu kita memberi motivasi pada anak dengan penghargaan terima kasih telah menjaga kelas dengan bersih. Itu dilakukan pada semua anak. Lanjut Bu. Nah, di sini lanjut hukuman atau konsekuensi. Nanti ada beberapa tindakan guru dari nomor 1 sampai berapa nanti. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau melanggar aturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut Pak. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ya, konsekuensi, betul. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolahan. Konsekuensi atau hukuman?
Ya, hukuman. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Guru olahraga, hukuman. Ya, lanjut Pak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi saya bacakan saja ya. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak-anak sakit fisik maupun jangka waktu yang lama, itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan dan paksaan juga, yaitu tidak ikhlas sebenarnya. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak marah, rasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Nah, untuk konsekuensi yaitu suatu yang harus dilakukan, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tidak lama, kalau hukuman lama. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara atau take out. Lanjut Pak. Apa itu restitusi? Nah, di sini kita belajar restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan progres kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari masalah mereka. Kemudian membantu mereka berpikir untuk seperti apa mereka yang inginkan untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak Gus. Lanjut mohon. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Lanjut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Nomor 9 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jika sudah melakukan kegiatan itu sudah memiliki 9 ciri-ciri tersebut, itu sebuah tindakan restitusi. Lanjut Pak. Keyakinan kelas. Nah, setiap guru pasti di awal pembelajaran atau kenaikan kelas pasti akan membuat peraturan kelas kalau dulu. Nah, sekarang karena ada pendidikan CGP, ada istilah keyakinan kelas. Kenapa kok bisa disebut keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang disetujui di sebuah kelas, yaitu dari guru dan murid sepakati bersama. Nah, setelah itu kesepakatan itu dijadikan sebuah keyakinan atau peraturan yang akan kita yakini bersama-sama untuk kita melakukan kedisiplinan atau peraturan yang sudah disepakati tersebut. Kadang kenapa kok nggak dibuat kesepakatan kelas saja? Karena kesepakatan kelas itu kadang ada kesepakatan yang bersifat negatif. Nah, beda dengan keyakinan kelas sendiri. Keyakinan kelas itu kesepakatan yang bersifat positif, itu merupakan keyakinan kelas. Perbedaannya seperti itu. Kenapa kok nggak kesepakatan kelas saja? Karena ada namanya kesepakatan itu, namanya perampok dan perampok kesepakatan seperti itu. Itu merupakan kesepakatan yang jelek. Nah, kalau kesepakatan yang baik akan diistilahkan menjadi keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas hubungan penghargaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini contohnya, mengapa peraturan 3M? Lanjut Pak Agus. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita akan berdasarkan yaitu peraturan sekolah atau kelas guru. Dari peraturan kelas, nah kita akan menawarkan peraturan kelas itu apa saja. Umpamanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu merupakan peraturan kelas. Nah, nanti akan dirubah menjadi keyakinan kelas dengan cara merubah peraturan itu menjadi kata-kata yang lebih familiar, lebih lembut dan tidak memaksa, tapi itu menjadi kesepakatan bersama sekelas dan akan diubah menjadi kata-kata yang positif seperti itu. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, akan menuju ke terbentuk dan dilaksanakan, ya. Kemudian akan mempengaruhi di lingkungan positif di sekolah tersebut yang lebih besar. Nah, jika lingkungan sudah positif dengan keyakinan kelas tersebut, nanti akan membentuk budaya yang positif. Nah, itulah pola-pola dari pembuatan keyakinan kelas yang akan mempengaruhi di lingkungan kita. Lanjut Pak Agus. Nah, kesepakatan kelas contohnya ini, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kesepakatan kelas apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti itu contohnya. Lanjut Pak Agus. Lanjut. Nah, tahapan atau menciptakan program kebajikan. Lanjut ngomong ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini akan saya paparkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, tadi saya sudah jelaskan, yaitu lebih familiar atau lebih lembut kata-katanya, yang tidak memaksa, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita buat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, yaitu 1, 2, 3 seperti itu, atau paling banyak 5. Agar anak agar anak selalu mengingat dan bisa melaksanakan. Kalau terlalu banyak nanti tanggung jawabnya juga banyak. Nah, lanjut, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut. Lanjut Pak Agus. Peraturan 1, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu keyakinannya yaitu menghormati orang lain, komitmen dengan tujuan tersebut. Yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Lanjut Pak. Nah, peraturannya yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya itu kesehatan. Nomor 6, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Nomor 7, menggunakan masker, itu merupakan keyakinan kelas kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia dan kualitas dunia. Lanjut Pak. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia tadi di depan sudah kita paparkan sedikit, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada
Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup saya contohkan untuk tadi seorang mencuri bebek untuk bertahan hidup, makan dan bayar listrik tadi, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kemudian penguasaan, setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar yaitu penguasaan itu diakui. Kemudian yang ketiga cinta dan kasih sayang. Yang nomor 4 kesenangan. Yang nomor 5 kebebasan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol ini. Lanjut, Pak. Ini tadi sudah, Pak. Segitiga restitusi ini, Pak. Nah, kita lihat itu ada segitiga restitusi yang dimana kita akan melakukan kegiatan restitusi itu merupakan posisi kontrol kita sebagai manajer dalam melaksanakan atau menyelesaikan sebuah masalah pada murid kita. Yang pertama yang dilakukan apa? Kita melakukan posisi kontrol menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan kata-kata atau motivasi kita yang kita posisikan anak tersebut bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan agar anak itu tidak melulu merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Ya. Validasi tindakan yang salah itu apa? Kamu punya pilihan atau alasan melakukan itu. Nah, anak tersebut kita tanyakan apa alasannya melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang akan kamu butuhkan? Nah, kita tanyakan pada anak kebutuhannya. Kemudian nilai-nilai yang telah kita sepakati, nah itu termasuk menanyakan keyakinan kelas. Kita merujuk atau menanyakan anak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati apa. Nah, anak tersebut pasti akan mengutarakan ini dan ini tidak boleh membuang sampah atau menjaga kebersihan sekolah seperti itu. Nah, dari sini anak akan termotivasi dari intrinsik dari dalam untuk menjaga kebersihan kelas. Lanjut, Pak. Nah, 1. Stabilkan identitas. Guru dapat berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tadi sudah. Kemudian, Pak, lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, guru bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu merupakan contoh-contoh tindakan validasi tindakan yang salah. Lanjut, Pak. Nah, yang nomor 3 menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan, guru dapat berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Kemudian nilai-nilai universal kebajikan apa yang sudah kita sepakati itu untuk menumbuhkan nilai intrinsik atau kesadaran intrinsik pada siswa sendiri bahwa itu tindakan yang salah dan bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Lanjut, Pak. Nah, intervensi 30 detik. Nah, ini yang terakhir kelihatannya ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Saya tanyakan pada penjenengan semua. Ini dari kesepakatan kita, motivasi kita untuk berubah. Oke. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Yakin? Belum. Nah, ini motivasi kita melakukan kegiatan ini kan dalam rangka berubah lebih baik. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang akan kamu lakukan saat ini tidak sesuai? Sudah belum? Berusaha ya, berusaha untuk perubahan yang lebih baik. Nah, kemudian perubahan lebih baik itu kapan? Sekarang, alhamdulillah. Tetap semangat pokoknya ya. Lanjut waktu. Nah, di sini yaitu guru penggerak. Nanti kita akan lakukan tadi yang sudah kita intervensi atau sepakati bersama yang menjadi keyakinan pada warga Galek 2 dan kepala sekolah, yaitu kita akan bergerak Oke, terima kasih. Nah, dari apa yang saya paparkan, mungkin dari motivasi dari panjenengan semua, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa panjenengan tanyakan? Nanti akan saya jawab atau yang lain yang bisa menjawab semaksimal saya atau sepengetahuan saya. Monggo siapa yang mau bertanya? Oke, monggo Bu Febri, merupakan senior guru penggerak kita. Baik, terima kasih atas sesi tanya jawabnya Pak. Luar biasa Pak, banyak pengetahuan yang saya dapat. Tadi kan kita sudah bahas budaya positif ya Pak ya. Jadi bagaimana ketika guru itu tidak langsung menghukum, tapi banyak cara seperti menumbuhkan budaya positif itu melalui keyakinan kelas, kesepakatan dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan Pak, ketika kita memasuki kurikulum merdeka, otomatis tidak ada sifat hukuman dari guru. Nah, itu akan mengakibatkan peserta didik itu kurang apa ya Pak? Ke guru itu akan lebih semena-mena atau menganggap kesopan santunnya berkurang. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana pembentukan karakter yang baik antara relevansi kurikulum merdeka dan pembentukan karakter di sekolah? Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya Bu Febri. Suatu hal yang baru, bahkan belum terpikirkan. Nah, menurut saya, sepengetahuan saya, dalam pembentukan karakter atau anak dalam kurikulum merdeka itu kan kita akan memanusiakan manusia, memanusiakan manusia, dan anak itu akan diposisikan menjadi anak yang tumbuh berkembang. Ya, dari situ kita dari pembelajaran Ki Hajar Dewantoro yang sudah kita pelajari itu merupakan nilai-nilai karakter itu sangat diutamakan dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran kita pembelajaran matematika, pembelajaran bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar anak itu dalam presentasi itu bagaimana, nanti akan kita tuntun, kita gali dalam sifat-sifat karakter yang akan kita bentuk seperti itu. Tidak melulu bahwa pembelajaran kurikulum merdeka itu kita artikan bebas, dan bahkan hukuman tersebut kita tidak kita terapkan terus anak itu terus berani kepada guru seperti itu. Tidak, karena di dalam restitusi tersebut kita akan menggali rasa kesadaran anak dalam pada saat melakukan kesalahan tersebut. Maka kesadaran pembentukan karakter itu akan terbentuk dari dalam diri anak tersebut. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan puas ini. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali, saya menjadi tercerahkan. Terima kasih. Selanjutnya monggo kalau ada. Saya tidak. Saya sudah paham sekali. Terima kasih. Ini intinya tidak untuk bertanya atau apapun, cuma memberikan terima kasih kepada Bapak Samino yang telah memberikan
pandangan lain bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh anak, bagaimana menyadarkan anak untuk tidak mengulanginya. Terima kasih sudah memberikan kami beserta rekan-rekan tentang apa yang didapat dalam pembelajaran di JGB. Semoga nanti kegiatannya bisa selesai dengan tepat waktu, dapat hasil yang baik dengan sertifikat yang terbaik pula. Semoga lancar ke depannya. Kami sebagai rekan hanya bisa mendoakan semoga terbaik dan terbaik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih sekali sudah mendukung kegiatan ini, dan terima kasih sekali pada Bu Febri dan semuanya yang sudah sudi menemani saya dalam destinasi budaya positif pada saat ini. Demikian, jika saya banyak salah dalam menghantarkan materi ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.